Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para sahabat, warga Sidomukti dan masyarakat pada umumnya, pada malam hari ini atau hari ini kita kembali kedatangan salah satu calon eh, kepala desa Sidomukti nomor urut 5 yaitu Bapak Pariono. Apa kabar Pak Pariono? Alhamdulillah sehat. Apa nih aktivitasnya? Kan jenengan salah satu incumbent, salah satu orang yang berkecimpung di desa. Apa nih kesibukannya nih? Ya selama ini untuk persiapan pencalonan ya aktivitasnya biasa. Saya karena sebagai petani, jadi aktivitasnya untuk menunjang perjalanan hidup keluarga saya tetap itu menjalankan pertanian. Sedikit punya perkebunan itu saya rawat sendiri kan, saya kelola sendiri. Jadi aktivitas saya jadi selama ini ya terjun ke pertanian. Kalau salah satu dalam aparatur desa, kalau misalnya pencalonan gini statusnya gimana Pak? Apa cuti atau apa? Cuti. Apa mundur? Enggak Cuti, ya? Oh cuti. ya, kalau tetap cuti, kepala dusun cuti kecuali BPD, kalau BPD harus mundur. Oh seperti itu ya. Jadi selama cuti jenengan beraktivitas seperti biasa ya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit dan panjang lebar lah ya. Tentunya masyarakat pengen banyak tahu terkait tentang visi misi jenengan. Dan di sini saya akan bacakan bahwasanya Bapak Pariono ini memiliki visi sebagai mewujudkan masyarakat Sidomukti yang adil, makmur, aman, sejahtera, transparan dalam anggaran pembangunan desa dan bisa dijelaskan Pak terkait. Terima kasih. Jadi sesuai apa yang telah saya cantumkan dalam visi misi saya yang sudah saya pasang di baliho-baliho. Jadi tujuan saya yaitu misi saya adil. Adil itu dalam segala hal. Untuk kegiatan tidak membedakan antara Buah Mekar dan Pelita. Jadi untuk kegiatan apapun saya akan berjuang untuk berbuat adil, makmur. Insya Allah saya bercita-cita masyarakat desa Sidomukti ini ke depan itu perjalanan hidupnya bisa lebih baik dari perjalanan yang sebelumnya. Aman, yaitu ya cita-cita saya memang kita hidup di sini di Sidomukti ini diharapkan aman itu juga penunjang atau sebagai ketentraman hidup di sini. Jadi juga saya prioritaskan untuk keamanan. Ya, otomatis dengan keamanan, insya Allah masyarakat itu bisa sejahtera, bisa melaksanakan aktivitasnya, juga nanti bisa dengan kesejahteraan itu, insya Allah untuk peduli sama lingkungan, peduli sama masyarakat atau sekitarnya, insya Allah akan berjalan. Baik. Tentang transparansi anggaran itu maksudnya seperti apa? Terima kasih. Untuk masalah transparansi anggaran, semuanya masyarakat desa Sidomukti ini sekarang kan sudah pada paham. Jadi anggaran apapun itu kan sudah tidak boleh ditutup-tutupi untuk pelaksanaannya sesuai dengan pelaksanaan Perbub. Jadi itu setiap kegiatan apapun anggaran itu harus disebarluaskan ke masyarakat. Jadi Dipublikasikan gitu. dipublikasikan, Pak. Harus dipublikasikan, semua masyarakat itu tahu. Jadi kegunaannya itu untuk apa, untuk kegiatan apa, jadi pelaksanaannya pun itu sekarang harus kita transparankan. Sejauh ini memang dipublikasikan dalam bentuk apa Pak kalau yang Bapak lakukan sejauh ini? Kalau selama ini ya publikasi untuk perencanaan, perencanaan dengan nilai anggaran, itu dengan musyawarah kita publikasikan, juga dibikinkan baliho, kita pasang di tempat-tempat yang biasa dipasang di depan kantor desa itu ya. APBDes itu masyarakat itu bisa membaca semua. Jadi anggaran tahun ini sekian, untuk infrastruktur sekian, untuk SDM sekian, untuk insya Allah itu akan saya lanjutkan kembali. Jadi masyarakat itu bisa tahu semua bahwa anggaran untuk tahun ini, pelaksanaannya ini dan kegiatannya ini, insya Allah itu akan. Untuk perencanaan sendiri kan pada umumnya itu diserap melalui mekanisme di level terendah ya RT Pak ya. Kemudian diangkat ke dusun dan itu apakah itu sejauh ini efektif selama ini? Sebetulnya itu sudah program yang efektif itu untuk menggali dari masyarakat yang paling bawah. Itu tujuannya ya sebetulnya keperluan apa sih yang di masyarakat itu ya, biar sampai di usulan toh misalkan nanti anggaran belum terpenuhi kan itu sudah tersusun dalam RKP rencana kerja pemerintahan.
Jadi dalam penampungan memang kita sesuai pengalaman dari kegiatan-kegiatan dari tahun-tahun sebelumnya, untuk mengaktifkan kemauan itu ya kita gali dari paling bawah Pak, dari rukun tetangga. Kita tampung. Kemudian kepala dusun kita seleksi lagi musyawarah dusun, mana yang punya prioritas. Ya terutama sebenarnya tujuannya ya memilih mana yang menjadi kebutuhan masyarakat. Jadi membangun itu bukan menjadi kemauan. Jadi tujuannya untuk mengangkat kekurangan atau kemiskinan yang ada kan ya. Jadi sifatnya bottom up Pak ya, Iya. bukan top down sendiri dari pemerintah untuk mengarahkan pembangunan, tapi dari masyarakat. Iya, enggak boleh Pak. Untuk kegiatan untuk perencanaan itu ya misalkan yang kalau darurat kan baru boleh, tapi kalau sebenarnya penggalian gagasan itu ya harus dari bawah. Apa sebenarnya maunya masyarakat itu yang mau dibangun dengan anggaran sekian tadi, semuanya transparan tadi, yaitu baik lembaga RT mau kepala dusun, baik lembaga LPM, itu semua dari bawah itu tahu gitu perencanaannya. Kita lanjut ke terkait tentang potensi desa ya. Orang tahu bersama bahwasanya potensi desa Sidomukti ini adalah pertanian. Bagaimana Bapak menggambarkan pertanian Sidomukti di 6 tahun ke depan? Bisa ini terkait tentang Sidomukti sebagai salah satu lumbung pangan di Kutai Kartanegara. Ya, terima kasih Mas untuk masalah pertanian. Memang ini ya sudah dari sebelum saya di desa pun saya pertanian itu memang sedikit banyak paham lah di keperluan. Apalagi kehidupan Sidomukti ini memang mayoritas pertanian. Sesuai dengan pemerintahan kemarin juga kan sudah prioritas itu, cuman ini belum tuntas Mas masalah pertanian. Diharapkan nanti untuk perlanjutannya pertanian diprioritaskan, tujuannya yaitu kalau memang nanti ekonomi bagus, insya Allah masyarakatnya tentram, aman ya. Karena untuk mendongkrak ke depan, kalau sudah APBD itu tidak ada, itu diharapkan itu ya dari para petani ini untuk membangun desa Sidomukti ini. Insya Allah dari awalnya punya fondasi untuk lahan, untuk jenis apa ya, kayak kendala-kendalanya lah, kayak penyakit apa itu ya kita tingkatkan lah para petani atau kelompok taninya, kita undangan kayak penyuluh apa kayak pengamat hama. Memang sekarang ini untuk kendala itu masih jadi masalah besar Mas di Sidomukti ini. Untuk infrastruktur pertanian sendiri sejauh mana Bapak melihat apa menjadi kendala dalam terima kasih potensi itu sendiri? Untuk infrastrukturnya ya, untuk kendala jalur, karena pertanian itu kalau sekarang musim hujan juga petani nggak bisa berangkat ke sawah karena kendala jalan agak melekol lah ya. Iya kan, untuk becek itu masih jadi kendala. Terus musim panas sedikit aja sudah petani itu nggak bisa kerja juga. Karena kendala alam kan. Oh, berarti terkait irigasi nih Pak? Iya, ya. Untuk fasilitas itu tuh masih jadi tantangan kita. Karena petani itu musim kemarau kalau bisa kerja nanam, musim hujan juga petani diharapkan bisa berangkat ke sawah. Terutama ya kalau bisa berangkat otomatis jalannya bagus. Ya, kalau memang kemarau bisa kerja otomatis harus ada air. Kan gitu kan. Sering gitu kalau ada pertemuan, insya Allah nanti perjalanan ke depan itu dari Pak Bupati memang ya jadi prioritas lah pertanian secara umum. Mudah-mudahan nanti Sidomukti ke depan itu bisa tercapai. Ya paling tidak menjadi petani modern ya sebenarnya. Petani maju. Jadi sudah enggak ketinggalan. Kalau petani manual kan paling satu tenaga atau satu rumah tangga garap setengah hektar atau 1 hektar itu ada sudah kewalahan. Tapi kalau petani modern itu biar satu kepala keluarga garap 3 hektar 4 hektar terutama ya awas saprodinya kan, saprodinya lengkap kan gitu. Alhamdulillah saat ini sudah berjalan untuk alat-alatnya dari pemerintah sudah ada subsidi atau bantuan-bantuan untuk fasilitas itu. Mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan. Jadi bisa dikatakan ada pergeseran dari petani tradisional ke petani modern dan mungkin ada kecenderungan industrialisasi pertanian Mbak ya dengan modernisasi alat-alat itu sendiri. Ya, insya Allah lah Mas itu perjalanan cita-cita. Di samping untuk perjalanan pertanian nanti arahnya yang lebih bagus, petani lebih mapan, ya kita kembangkan lah untuk daerah-daerah yang memang potensi. Kan kita juga alhamdulillah untuk Sidomukti sudah masuk pertanian yang diakui sampai nasional. Oh gitu Pak ya? Iya, karena dari anggota kelompok tani kita sudah sebagai penakar kan, sudah diakui sampai nasional. Jadi ini perlu kita bina,
perlu kita kembangkan lagi, juga kita sosialisasi ke masyarakat. Jadi untuk pembibitan atau penanaman itu diharapkan juga memakai produk-produk yang sudah memang ditunjuk oleh pemerintah. Bersertifikasi lah itu. Sertifikasi, memang sertifikasi itu memang lebih bagus untuk hasilnya juga kan gitu. Juga kerjasama, jadi yang sebagai penakar pun tambah semangat kan gitu kan masyarakat. Memang aturannya Pak panen tanam 2 kali ya cukup, sudah 2 kali harus ganti kan gitu. Bibit baru lagi kan itu. Baik, terkait kemudian kita akan mengeksplor tentang pemberdayaan masyarakat. Bagaimana Bapak melihat pemberdayaan masyarakat di Desa Sidomukti ini untuk ke depan? Ya, terima kasih untuk pemberdayaan masyarakat. Ya sebelumnya mohon maaf untuk ini pencalonan saya, mudah-mudahan niat saya ini nanti ada amanat di situ. Harapan saya kita tingkatkan gotong royong, Pak. Gotong royong. Iya, gotong royong ini menjadi prioritas utama. Gitu. Karena dengan moga selagi kita bersama, insya Allah bisa lah untuk menyelesaikan masalah itu. Kita akan upayakan ke masyarakat, kita kembangkan kembali, kita hidupkan kembali gotong royong. Gotong royong kita sama-sama merawat desa ini, kita hidup di sini ya supaya aman, supaya bagus, fasilitasnya bisa terpenuhi. Memang ya untuk mempercepat kita gerakan gotong royong. Gotong royong, Pak ya. Gotong royong. Termasuk Siskamling, Pak ya. Iya, Yang sekarang ya, gotong royong itu ya semuanya, baik nanti dari pertaniannya, dari kegiatan fisiknya, dari sumber dayanya, itu kita kembangkan, kita kondisikan di situ. Mudah-mudahan ke depan itu selagi kita bisa menambah pengetahuan atau mau belajar meningkatkan pengetahuan, insya Allah ya ke depan akan lebih ringan, karena tantangan ke depan itu justru akan semakin berat dan saingannya semakin banyak. menurut jenengan ada enggak kendala-kendala penting yang kemungkinan sulit jenengan untuk menjalankan visi misi Ya. jenengan itu di Sidomukti ini? Ya kalau kendala itu tetap ada Mas, jadi ya, terutama karena untuk pertanian tadi sudah saya sampaikan di atas, jadi ya, kendala alam yang tadi sudah saya sampaikan, gitu kan, ya. Semuanya itu ya kadang ketahuan kita kalau Sidomukti kalau pas musim hujan udah banjir. Banjir Ya, ya. kalau terang 1 minggu dua habis kan gitu. Kekeringan gitu. Iya kering, nah, gitu itu memang alam yang kita perlu benahi, perlu kita tata, yang bekerja sama dengan dinas atau instansi yang ada atau keluhan masyarakat, ya, kita sama-sama lah untuk mencari solusi itu. Karena program Bupati itu ya insya Allah untuk kegiatan pertanian fasilitas itu diprioritaskan juga untuk Selama ini sudah sangat luar biasa. iya, sangat luar biasa. Tapi untuk kegiatan yang menunjang untuk menyelesaikan kendala itu sama Pak Bupati kan juga baru disentuh ini pertanian itu kan, terutama jalan sama alsintannya, fasilitas kemarin juga ada subsidi untuk pupuk dolomit itu kan juga sudah memperbaiki air tanah juga itu hasilnya insya Allah bisa meningkat kan itu. Bagaimana terkait tentang branding desa, Pak? Maksudnya 6 tahun ke depan itu mau dijadikan apa sebenarnya Desa Sidomukti ini? Branding ke desanya. Branding ke depan cita-cita saya ya itu harus ada perkembangan Mas. Kan sementara ini kan untuk perjalanannya dari desa berkembang, alhamdulillah ini sama pemerintah ini sudah naik ke desa maju. Oh sudah mulai ada statusnya desa maju. Ya kalau insya Allah ya kalau memang itu semuanya bisa menunjang masyarakat, bisa kita kompak lah, itu paling tidak bisa jadi desa mandiri seperti desa tetangga kita kan. Paling tidak kita bisa mau belajar cara yang kayak apa untuk melengkapi tahap ya kelas status desa ini dari berkembang maju ke mandiri. Ya. Jadi kalau mandiri itu bentuknya seperti apa, Pak? Mandiri itu tolak ukurnya? Enggak, tolak ukurnya fasilitas lengkap. Fasilitas lengkap ya, ada kantor pos, ada paling tidak perwakilan bank, ada puskesmas, pasar. Kendalanya kalau Sidomukti pasar ini yang belum ada. Tapi ada tempatnya Pak ya? Ya ada, masih ada lokasi ya. Ada lokasi gitu ya. Itu nanti kita perjuangkan untuk mandiri, terutama fasilitas Mas. Fasilitas tarafnya itu bisa dasar untuk menunjang kehidupan ini. Iya, untuk bisa menjadi mandiri itu ibarat fasilitas desa infrastrukturnya itu lengkap sudah. Ada pasar, ada sekolahan, ada ini kan sekolah paling enggak SMP. Alhamdulillah kalau di sini SMP SMA sudah ada. Istilahnya
fasilitas pendidikan, kesehatan, untuk fasilitas umum kayak pasar, lapangan, itu baru nanti bisa naik ke level yang mandiri. Iya. Sebagai pemimpin tentunya kita ini tidak terbatas tentang penguasaan anggaran ya, pemegang penguasaan anggaran, tetapi juga membangun koneksi ke beberapa lembaga-lembaga lain itu penting sekali untuk bisa mengakses sumber-sumber pembiayaan selain ADD, Pak ya. Bagaimana Bapak bisa menjelaskan membangun koneksi ke level-level yang lebih? Terima kasih untuk ini. Ini sebetulnya bukan kewajiban kepala desa aja, Pak. Oh gitu. Iya, ini semua lembaga, semua organisasi boleh. Ya, sama-sama sesuai dengan potensi kita. Ya, sebenarnya kalau untuk menggali dana itu misalkan yang dari mengembangkan pertanian otomatis ya Gapoktan atau kelompok tani yang gerakan olahraga otomatis ya Karang Taruna gitu yang harus itu kan sudah ada jalurnya masing-masing, instansi juga Kemenpora atau ke Dinas Pertanian. Jadi, organisasi-organisasi itu boleh mengakses. Iya boleh Pak. Langsung boleh. Jadi desa itu mendukung, merekomendasikan. Itu sebenarnya dari kreasi-kreasi dari orang-orang kita gitu ya, organisasi yang ada. Kemudian posyandu ya larinya nanti ke Puskesmas kan itu kan. Jadi desa itu ya menyepot, menunjukkan dan merekomendasi. Gitu. Jadi kita kasih misalkan tingkatkan SDM-nya dari Balai Posyandu, dari PKK, atau dari Karang Taruna, dari kelompok tani. Mudah-mudahan itu nanti bisa sinergi kan. Sekarang misalkan dari aspirasi atau reses pun datang reses itu datang itu biasanya ke kelompok perwakilan. Ya memang ya masuk ke desa dipersilahkan mau ke RT berapa, di bidang apa yang datangnya di situ kan gitu. Sebenarnya untuk menghubungkan itu desa pemerintah desa itu hanya merekomendasi. Ya sebenarnya ada juga alurnya sendiri ya, dari pemerintahan ya dari Pemda atau PU untuk infrastruktur ya desa kan gitu. Bisa yang Terus kita akan ini tanya masalah UKM juga Pak, karena gini, petani ini kan ya gitulah istilahnya, ada yang betul-betul sejahtera, ada yang juga masih setengah-setengah sejahtera, ada yang bahkan statusnya buruh tani Pak. Nah maka sumber-sumber perekonomian lain seperti pemberdayaan UMKM itu kan menjadi hal yang penting. Bagaimana peran desa sendiri untuk menumbuh kembangkan UMKM di Sidomukti ini? Terima kasih untuk kegiatan ini. Kalau prioritas pertanian UMKM ini kadang-kadang sebagai tambahan, tapi mudah-mudahan ini tidak jadi tambahan. Jadi ya terutama ya kita kembangkan niatnya ya untuk pengetahuan teknologi, untuk pemasaran kadang-kadang untuk itu kita perlu kerjasama lah dari, karena kemarin juga ada survei ya misalkan untuk UMKM itu dikembangkan tuh kadang-kadang dari peserta itu kalau pengetahuannya belum ada melihat persyaratan rumit gitu loh, berkas-berkasnya itu harus dicek lokasi steril karena belum bisa lolos ke standar. Ini mau untuk untuk istilahnya naik kelas itu mendapatkan izin halal izin halal, itu ya insya Allah kita dukung Pak. Sehingganya maksudnya maaf saya potong, istilahnya untuk mereka naik kelas terus memiliki pasar yang lebih luas, mereka harus menyiapkan berkas-berkas yang mereka cuma terutama tuh ya untuk lokasi, karena lokasi dari dinas perdagangan kan mereka juga datang itu kadang jebak-jebak lah datang tempat itu memang sudah layak standarnya untuk dikeluarkan label itu kan IRT-nya itu, IRT-nya itu. Insya Allah kemarin yang sudah ada itu ada pembinaan dari dinas perdagangan itu bisa keluar itu satu unit yang mudah-mudahan nanti dari teman-teman yang lain bisa belajar dari kelompok UKM yang ada. UKM yang ada apa sektornya Pak yang banyak? Sektor makanan ringan. Makanan ringan. Ya itu dari Pelita 2 gitu. KWT. Itu sudah lulus 1, jadi itu dari teman-teman yang lain ada yang menyampaikan online daftarkan tuh ada yang rumit, ada yang itu udah perlu kita informasikan lah, kita bina atau kita panggil memang yang sudah lolos itu kayak apa strateginya kok bisa lolos bisa naik gitu kan jadi kayak diduplikasi gitu ya. Jadi kemarin seperti yang ini
Indomaret ya, waktu itu saya datangkan ya dipersilahkan Pak. Oh. Masyarakat itu boleh produk lokal diutamakan. Oh gitu. Produk lokal diutamakan, yang penting yaitu ada standarnya ya. Jadi Mereka kalau siap menampung, siap menjualkan. Dari masyarakat Sidomukti yang punya keterampilan tentang kerajinan makanan atau UMKM yang lain. Itu dari kemarin direkturnya itu pas saya juga ikut di situ ya dipersilahkan, yang penting mengikuti standar. Jadi mereka dengan mengikuti standar kelayakan makanan, ada izinnya, Iya. itu sebenarnya UMKM ini akan semakin besar pasarnya, Pak ya. Iya, Salah itu satu sudah, bisa menembus pasar-pasar kayak supermarket dan ini Iya, swalayan sudah memang swalayan. sudah masuk di Indomaret itu sudah standarnya sudah bagus juga kan. Bagus. Iya iya, Iya, pastinya Pak, karena ya kan mereka menjaga kan, harus menjamin untuk kualitasnya. kualitas benar, benar, benar. Baik Pak, terakhir mungkin ya, saya masyarakat juga tentunya ingin dengar pesan-pesan Bapak terkait masalah pemilihan kepala desa ini. Apa pesan-pesan pribadi dari Bapak untuk masyarakat Sidomukti pada Terima kasih, saya menghimbau untuk kegiatan ini seluruh masyarakat desa Sidomukti, ayo kita laksanakan kegiatan Pilkades ini dengan sebaik-baiknya dan tidak usah berpengaruh pada siapapun, pilih sesuai hati nurani, karena suara dari bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian atau masyarakat Sidomukti semua ini menentukan perjalanan 6 tahun ke depan. Jadi saya harapkan jangan terlalu masa bodoh dengan kegiatan ini, karena ini menentukan dari perjalanan kita. Ya, mungkin untuk pemilih silahkan sampean pilih atau sampean tentukan sesuai dengan hati nurani hati nurani dari bapak-bapak semuanya. Saya harapkan perjalanan ini karena proses Pak. Ini proses, jadi saya harapkan dari semua teman-teman bapak-bapak ibu-ibu tidak usah dijadikan suatu perbedaan ya. Ini hanya proses itu. Nanti siapapun yang terpilih, siapa yang mewakili dari bapak-bapak semua, ya kita dukung ya, kita untuk memajukan desa Sidomukti ya sesuai dengan potensi kita, yang petani kita semangat petani, mungkin dari lembaga-lembaga atau dari organisasi ya sesuai dengan fungsinya ya mendukung siapapun yang menjadi perwakilan dari Bapak untuk 6 tahun ke depan. Itu aja mungkin dari saya, untuk harapan mudah-mudahan perjalanan pemilihan kepala desa di Sidomukti bisa berjalan lancar, aman, dan bisa mendapatkan wakil yang baik sesuai dengan harapan kita semua. Baik, terima kasih Bapak Pariono atas kehadirannya dalam podcast ini. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan juga informasi berharga untuk warga Sidomukti memilih pemimpin yang tepat dan sesuai dengan hati nurani. Yang penting itu, sesuai hati nurani. Dan saya pesankan juga sekaligus jangan golput Pak ya. Jangan golput. Ini harus tingkat partisipasi harus tinggi. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Pariono sekali lagi mau hadir dalam acara ini. Moga-moga itu bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.